Doa juga merupakan satu yang paling penting. Hari-hari ini kan doa orang benar besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Nah, Indonesia, pemerintahan kita sangat amat membutuhkan dukungan doa kita. Ya, pemerintah begitu luar biasa bekerja, mengupayakan, mengusahakan agar masyarakat boleh terlindungi melalui program vaksin yang ada. Wah, niat baik aja juga masih aja tetap dipersalahkan lah. Banyak juga orang-orang yang tidak sejalan, banyak juga orang-orang yang ya dalam tanda kutip lah terlalu pinter, terlalu pandai lah, sehingga akhirnya bertentangan dengan program pemerintah. Tapi kita anak-anak Tuhan nggak perlu seperti itu, karena Tuhan yang menjaga setiap kita. Ya, pemerintah juga merupakan wakil daripada Allah itu sendiri. Jika dia memberikan kebijakan-kebijakan, ya sudah bagian kita mematuhinya saja. Ya, yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita, bukan dalam pemerintahan. Yang penting patuh dulu, nanti Tuhan akan melindungi. Haleluya. Oleh sebab itu jangan terlalu so banyak tahu deh padahal nggak tahu. Kenapa? Karena pada waktu Anda gak banyak tahu, nanti Tuhan yang maha tahu yang akan menjaga, melindungi saudara. Daripada saudara banyak tahu tapi taunya nggak benar, kan repot nantinya. Ya, oleh sebab itu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus berdoa untuk bangsa kita. Kita harus berdoa untuk pemerintahan. Semua pemerintahan nggak ngerti menghadapi kondisi situasi yang ada, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa kita Indonesia. Kenapa? Karena masih ada anak-anak Tuhan, masih ada gereja Tuhan yang berdoa untuk bangsa, yang berdoa untuk seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, pemerintahan yang ada dan seluruh masyarakatnya yang ada. Tuhan berkati, mintakan berkat kepada mereka. Bahkan gereja-gereja Tuhan di tengah situasi yang ada tetap menjadi terang. Gereja-gereja Tuhan tetap menjadi tiang doa dimanapun Anda berada. Berdoa untuk tempat di mana Tuhan tempatkan saudara, agar damai sejahtera Tuhan dicurahkan dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Sebab kenapa? Karena Tuhan itu menaruh perhatian serta mendengarkan setiap doa-doa kita. Doa adalah satu pernyataan ungkapan ketidakmampuan kita. Doa adalah satu ungkapan bahwa Allah itu maha besar. Dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Kita aja manusia tahu hal-hal yang baik. Masa iya sih Tuhan kan melebihi dari apa yang kita sadari. Melebihi dari apa yang kita ketahui yang baik. Pada waktu kita berdoa dengan kapasitas kita sebagai manusia, minta belas kasihan anugerah Tuhan, maka lihat Tuhan akan mendengar, menaruh perhatian setelah menjawab doa-doa kita dengan memberikan belas kasihan ilahi yang mau rela berkorban untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kita berdoa dalam nama Yesus. Berapa banyak penduduk Indonesia? Ratusan juta. Ya, kita minta dah 100 juta aja agar Tuhan menyelamatkan suku bangsa Indonesia. Ya, agar mereka boleh menerima anugerah. Setiap lidah, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita tahu pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada manusia, maka akan terjadi perubahan, terjadi pencerahan. Dan saya katakan ini kan bukan cuma slogan. Saya katakan ini bukan cuma tersurat dalam logos. Tapi yang saya sampaikan ini adalah nyata di dalam hidup saya. Bagaimana masa lalu saya yang begitu kelamnya, begitu rusaknya, begitu hancurnya, saudara yang saya kasih dan dikasih. Pecandu narkoba, kriminalitas, wah, udahlah sampah masyarakat ya. Tapi begitu saya ketemu dengan Tuhan dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, itu terjadi perubahan hidup saya. Saya ada sebagaimana saya ada. Ini merupakan anugerah dan karya Tuhan. Ya, saya katakan dia Tuhan yang hidup. Saya beriman kepada dia. Tapi mujizatnya dinyatakan di dalam hidup saya. Saya bisa lihat Tuhan saya adalah Tuhan yang nyata. Saya percayakan firman-Nya karena firman adalah dia sendiri. Dan saya bisa melihat hasil karya firman-Nya dalam hidup saya. Hidup saya mengalami perubahan. Nggak perlu orang lain lihat dulu. Kita bisa lihat kok keadaan kita berubah apa enggak. Kita bisa lihat keadaan kita berubah karena perubahan yang dari dalam yang dikerjakan oleh kuasa ilahi nggak akan pernah mungkin bisa tertahan. Tidak akan pernah mungkin bisa disembunyikan. Ya, nggak bisa, saudara yang saya kasih dan dikasih. Segelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sekelam-kelamnya gelap. Begitu ada terang, maka terang itu nggak bisa disembunyikan. Tapi justru sebaliknya, terang itu menerangi kegelapan yang ada. Haleluya. Hendaklah gereja Tuhan menjadi terang di tengah kegelapan yang ada.
menjadi jawaban untuk setiap permasalahan, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, dan bukti fakta yang nyata, hidup kita mengalami perubahan. Dan semua itu dikerjakan, gak ada lagi lain. Pada waktu kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Dia akan mendengar serta menjawab kita dari surga. Dia memulihkan bangsa kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau terus tetap memimpin setiap kami. Di tengah kondisi situasi yang ada, kami yakin dan percaya sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami kemanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami menguatkan, meneguhkan hati kami. Kami enggak mau kecut dan tawar hati. Sebab kami menjaga hati kami sesuai dengan firman-Mu. Dan biar setiap firman yang kami dengar dan baca sungguh benar tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga boleh menjaga hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan biarlah ungkapan rasa syukur kami boleh senantiasa memberkati Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya doa-doa yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum, wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa Masyarakat Indonesia yang ada dalamnya, Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, bahkan seluruh para penduduk yang ada dan pemerintah-pemerintah daerah yang ada di dalamnya, bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan, jemaat dan umat Tuhan. Tuhan, Engkau melawat, menjamah dan memberkati dan memulihkan negeri kami. Terima kasih Bapa di surga, terus berikan kekuatan bagi kami, hikmat untuk boleh terus melayani pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar jiwa-jiwa boleh terjangkau Tuhan, agar jiwa-jiwa boleh menerima anugerah serta keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Jadikanlah semua kami saksi-Mu ya Tuhan, sehingga orang bisa melihat karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan untuk para pengusaha, agar mereka juga boleh melayani Tuhan dengan harta benda mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan, dimanapun semua kekasih Tuhan berada, apapun yang merupakan kebutuhan keperluan mereka Tuhan, hanya Engkau sajalah ya Tuhan yang sanggup mampu memenuhinya. Yang memerlukan damai sejahtera, curahkan damai sejahtera bagi setiap mereka ya Tuhan. Yang membutuhkan kesembuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan seketika menjadi bagian setiap orang yang datang dan percaya kepadamu, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di tengah situasi kondisi permasalahan perekonomian, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kiranya juga terus Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan anak Tuhan, dengan berbagai-bagai macam cara Tuhan sanggup mampu memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanyalah bagi-Mu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.